overleaf-nya ya ada yang masih sedang aktif. Nah, ini saya akan pilih secara sekali lagi ya, untuk awal kuliah selalu akan saya biasakan untuk konfirmasi tugas juga kuliah terkait yang minggu lalu. Jadi ini saya akan gunakan bilangan random ya, siapa yang kepilih nanti terus share screen ya. Jadi ya mungkin karena ini baru kuliah yang kedua, Anda nggak usah khawatir mungkin apa yang harus dilaporkan dulu ya. Mana tadi yang saya sudah, mana sih yang untuk bilangan random, share seluruh ini gara-gara ada sistem baru. Oke, share. Oke, ini yang bilangan randomnya ya, karena Anda cuma 26. Ini saya akan mulai generate. Anda hafalkan nomor persensinya ya. Oke, nomor berapa tadi? 15 ya. Nomor 15 berarti Raditya. Afia, Anda sudah ada belum? Ini kebagian presentasi pertama. Oh, ini nilai-nilai yang lama ya. Nah, ya masih belum saya hapus ya. Presentasi ada. Tadi nomor, ada nggak ya tadi siapa? Jadi kalau kepanggil pertama nggak ada, maka sudah dapat tanda merah di presentasi ya. Halo Pak, permisi. Tadi saya terpanggil Pak Panitia. Oke, ya oke Raditya berarti siap ya Anda ya. Oke, saya tulis 10 dulu, kalau nanti tampilannya ini baru saya kurangi ya. Saya berprasangka baik dulu, nanti Anda akan presentasi bagus berarti 10 gitu. Oke, silakan Raditya. Jadi Anda langsung pakai overleaf-nya boleh, jadi langsung masuk ke, ini saya stop sharing. Langsung masuk di overleaf-nya aja. Oke Pak, ya Pak. Yang pas Anda kan mungkin memberi kontribusi apa terhadap kelompok Anda ya, karena ini kelompok ya. Jadi ini kalau saya lihat Anda masuk kelompok kelompok 3, kebetulan Anda ininya ya, yang ketua kelompoknya ya. Iya Pak, betul Pak. Oke, silakan. Berarti mungkin saya share screen aja ya Pak ya. Ya, langsung share screen aja ya. Oke, setiap sudah terpilih presentasi Anda langsung share screen. Wah, ini cuma suaranya heboh, Anda di mana ini? Lagi ada ini Pak, acara lomba Agustusan Pak. Oh iya, oh jadi ini karena Agustusan ya. Jadi Ini mohon maaf sebelah, ya Pak ya, agak rame. ya nggak apa-apa. Ini sebelah saya juga kayaknya nanti makin siang ya akan ramai lah. Karena saya kemarin pilihannya apa, repot, jadi saya udah lah, nggak apa-apa lah. Ini karena memang ini semi libur, jadi ini sebelah saya belum ya akan ada, tapi kebetulan nggak ikut, jadi saya udah bukan karena per RT, jadi ada beda wilayah tapi perbatasan saya tinggal, jadi Iya oke Pak. silakan nggak apa-apa, masih ada suara mungkin paling agak Anda sedikit menjauh dulu dari area lombanya kalau Iya Pak, ini udah agak minggir sih. ya. Ya nggak apa-apa, ada variasi suara lomba Agustusan. Oh ya, terus ini ya mungkin tadi nanti pas saya share screen ya. Ini sekalian.
nggak apa-apa kan ini presentasi perdana sedikit ada belum. Nah, nanti kan kalau sudah di kelas agak lebih baik lah. Ini karena situasinya apa kuliah perdana di hari. Oke Pak, mungkin saya mulai aja. Khusus yang ininya aja ya, yang PDF-nya ya, yang hanya PDF only, pilih yang di layout-nya itu. Layout-nya pilih yang PDF aja. PDF only ya. Oh iya Pak, oke. Saya mulai aja ya Pak ya. Oke, silakan dimana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kebetulan karena saya kelompok 3 dan dapatnya itu 1/3 yaitu effective and nominal interest rate. Di penjelasannya di materi yang sebelumnya telah diberikan itu dikatakan bahwa annual rate yang disimbolkan oleh R yang sebelumnya udah dibahas itu dipanggil atau disebut dengan nominal interest rate atau bunga. Anda kalau mau coba pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa loh, kalau Anda memang merasa ini kemarin ada yang sudah ujian skripsi agak campur bahasa Inggris, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi Anda kalau memang merasa ini kan memang ini kelas spesial, jadi boleh campur-campur, boleh mana Anda lebih nyaman itu. Iya Pak. Sekalian untuk melatih ininya. Kenapa ini tugasnya saya minta dalam bahasa Inggris karena memang supaya Anda juga mulai mencoba lah. Jadi ini kan materi kayak kuliah khusus. Gitu. Presentasinya bahasa Inggris juga boleh. Oke, baik Pak, baik. Mungkin dilanjutkan aja ya. Setelah tadi kan Oke, nominal interest rate. Nah, seperti yang kita lihat dengan menumpuk hal tersebut kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik dan motivates computing the effective interest rate. Jadi kayak meningkatkan komputasinya gitu. Jadi the rate required without compounding to yield to the same payment at the end of 1 year di akhir tahun with compounding at rate R atau R accent. For example, if compounding is done annually, then the effective rate is the solution R0 to the equation 1 tambah R accent sama dengan 1 ditambah setengah dari R, yaitu annual rate yang sebelumnya, dikuadratkan. Atau R accent sama dengan R ditambah 1/4 dari R kuadrat. Jadi, jika misal diberi contoh R-nya atau annual rate-nya adalah 7% atau 0,07, maka dengan perhitungan yang sebelumnya telah diberikan, R aksennya adalah 0,0712. Oke, sampai sini untuk misalnya Anda ngitung ini pakai apa? Mau Google Sheet, jadi Anda mulai masang linknya ya, atau pakai R Studio Cloud-nya ya, walaupun hanya ngitung sederhana kan ini. Iya Pak. Dapatnya 0,0712. Itu Anda pakai apa komputasinya? Ini kan masih Anda ambil dari buku kan? Apa sudah ganti? R-nya masih sama, 0,07 ya di buku masih juga sama. sama. Ini agak masih sama kayak di buku Pak. Tapi saya kan Anda komputasinya dicek ya. Di mana komputasinya ada? Mau di Google Sheet atau? Untuk contoh yang saat ini kami pakainya di Google Sheet Pak. Oke, Google Sheet ya boleh ditampilkan gitu ya. Jadi nanti pada saat untuk yang sampai yang bawah, Anda mulai bisa pindah ke Google Sheet. Ini teorinya kan sudah cukup lah. Anggap aja ini semi anali, nanti sampai akhirnya yang sampai K kan itu. Kalau sampai anali kan K-nya 2, quarterly nanti K-nya 4, terus sampai akhirnya mungkin dibikin K-nya makin besar kan. Tapi Anda pakai HP kemungkinan sih ya, jadi agak ya. Kenapa Pak? Anda pakai HP apa laptop? Pakai laptop sih Pak. Kalau laptop Anda bisa pindah ke Google Sheet-nya enggak? Oh bisa Pak, bisa. Yang ini. Nah ya, jadi siapin aja. Nah ini kalau ada sekalian untuk ininya Google Sheet-nya, jadi tadi mulai startnya kan pakai K berapa Anda?
Jadi ini eksperimennya kan ada tadi K-nya 2, nanti K-nya dinaikkan, K-nya 4 gitu. Oh iya Pak. Oh, berarti mungkin langsung masuk ke contohnya aja ya Pak ya. Ya kalau ini Anda masih mau cerita teori dulu ya nggak apa-apa, silakan dilanjut dulu ya Pak. Oke. Mungkin sedikit menambahkan yang tadi. Jadi secara umum ketika kita menumpuk interest rate-nya itu K kali setiap tahunnya, it is the solution R accent to 1 ditambah R aksen sama dengan 1 ditambah R dibagi berapa kali tiap tahunnya dipangkatkan banyak atau berapa kali per tahunnya, atau bisa disederhanakan lagi atau diganti menjadi R aksen sama dengan 1 plus R dibagi K dipangkatkan K lalu dikurangi 1. Dan ketika menumpukkan secara kontinu, maka solusinya akan menjadi 1 ditambah R aksen sama dengan E pangkat R, atau bisa sama dengankan menjadi R aksen sama dengan E pangkat R min 1. Mungkin untuk materi teorinya segitu. Lalu kita lanjut ke contoh aplikasinya. Anda sudah nyoba ini linknya, kalau diklik dari overlap langsung masuk ke Google Sheet-nya? Oh bisa Pak, ini udah bisa. Oke, jadi nanti biasakan kayak jadi tetap kita fokus di overlay, tapi nanti kalau klik itu masuk ke Google Sheet atau mau ke Google Lab, Colab itu atau mau ke Post-it Cloud ya. Iya Pak. Oke, silakan mau diteruskan sekarang untuk mungkin dari penjelasan soalnya diberi contoh Dono memiliki sebuah bisnis penjualan pakaian yang kecil. Lalu dia ingin memperluas bisnisnya, tapi dia tidak punya cukup capital. Capital itu apa? ya modal gitulah, modal. modalnya. Jadi kemudian dia meminjam uang, mengutang dari Bank BSI sebagai contoh, dengan interestnya itu 6% per tahunnya, and a long term of 5 years. Itu kayak jangka waktu loan-nya. Loan itu utang ya, utangnya. Jadi 5 tahun atau bisa dihitung sebagai 60 bulan. Nah, untuk sebagai contohnya seperti ini. Jadi misalkan loan awalnya dia meminjam 50 juta rupiah sebagai tambahan modalnya dia yang dipinjam dari Bank BSI. Nah, dengan bunga dari Bank BSI sendiri adalah 6%. Lalu untuk jangka waktu lamanya itu adalah 5 tahun atau 60 bulan. Maka kemudian di sini awalnya 50 juta dan di sini ada di bulan pertama interestnya adalah 250.000 dengan menggunakan rumus seperti yang di teori tadi. E9 itu pinjaman awalnya yang E9 ini. Lalu C5 mana tadi? Yaitu adalah interest rate-nya. Kemudian dibagi 12 karena per tahun. Jadi karena tadi interest rate-nya adalah 6% per tahun. Jadi kita di sini dan di sini kita ngitungnya per bulan, jadi kita di sini ubahnya jadi per bulan dan dibagi 12. Jadi untuk bulanannya monthly installment-nya dia dapat 946.640,8. Kemudian dari utang yang awal 50 juta itu dikurangi dengan monthly installment yaitu 946.640,8. Kemudian didapatkan hasil 49 juta sekian. Kemudian untuk bulan kedua juga sama,
seperti cara sebelumnya. Lalu didapatkan prinsipalnya, interestnya, monthly installment-nya juga, dan didapatkan remaining loan-nya. Dan seterusnya sampai di bulan ke-60 atau di akhir tahun dan di akhir masa utangnya dia akhirnya mendapatkan sisa utangnya adalah 0. Oke, ini Anda tadi Bank BSI. Anda pernah mencoba masuk ke webnya BSI bahwa kalau pinjam 50 juta dengan suku bunganya berapa? 6%. Nanti kira-kira kayak gini angsurannya. Anda sudah sempat lihat belum? Ini Anda kan bikinan Anda yang ini ya. Iya, Pak. BSI-nya hanya untuk latar belakang masalah gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya untuk tugas nanti yang kontekstual, Anda juga lihat di BSI, benar nggak ngitungnya? Jadi Anda harus ngangsur tiap bulannya berapa? 966 itu ya, 640. Yang komposisinya, kalau di pembayaran pertama, itu bunga 250 prinsipnya, tapi lama-lama bunganya turun kan itu, prinsipalnya naik kan itu. Iya, Pak. Ya kan itu prinsipalnya naik, bunganya kan makin turun kan itu. Nah, sama nggak dengan kan biasanya kalau kita ke bank itu misalnya tadi minta lah, sekarang kan online bisa. Kalau saya pinjam 50 juta selama 6 bulan, 5 tahun ya, dari 60 bulan, nanti dapat minta ini rinciannya kayak gini enggak? Kadang lewat email bisa itu, kadang salesnya ya seneng itu. Suruh bikinkan kayak gini itu. Nah, nanti Anda bisa bandingkan. Jadi teori yang dipakai di bank itu sama dengan teori yang Anda pakai gitu. Ini Anda belum membandingkan kan, ini Anda baru yang bikinan Anda ya ini ya, benar ya? Iya. Dibandingkannya belum sih, Pak. Jadi Belum ya. dari perhitungan sendiri, iya, Pak. Oke, nanti silakan tambah ya, cari tahu di BSI kan Anda tadi guna BSI ini bank yang syariah itu kan? Iya. Iya, Pak. BSI apa? Bank Syariah Indonesia. Anda itu bisa kayaknya lewat email aja, kayaknya bisa lewat apa namanya, kayak di webnya aja, nggak usah datang ke banknya, kayaknya bisa itu. Biasanya kan ada kayak marketingnya kan itu, salesnya itu. Nanti Anda minta rincian kalau saya ingin bulanan selama 5 tahun, rinciannya seperti apa itu. Iya, Pak. Nanti bandingkan dengan kerjaan Anda ini, sama enggak itu. Kalau sama kan mungkin teorinya berarti sama ya dipakai. Ya, jadi nanti tugas kontekstual tidak hanya untuk latar belakang masalahnya real, tapi kalau bisa kontak ya kan, mungkin belum tentu ya, kadang ada yang susah kan. Nah, kalau perbankan kayaknya masih bisa lah bikin kayak gitu. Kalau enggak, Anda malah searching di internet, ngulung di internet ya ada kadang itu apa rincian itu yang sengaja dipublish oleh si pihak banknya itu. Kayak ini kalau beli motor kredit itu kan ada kan detail angsurannya itu. Cuman kebanyakan kalau yang angsuran kendaraan kan biasanya bukan yang compounding kayak gini. Itu yang simple interest sering kalau di. Oh ya, saya agak lupa, kalau yang ikut kuliah ini sudah pernah ambil PMF ya, Mathematical Finance ya, yang Mathematical Finansial. Belum, Pak. Oh, lagi bersamaan ya. Iya ya, bersamaan ya. Jadi nanti siang, ini yang nanti siang juga ikut kuliah yang PMF 1. Iya. Bagian dari kelas ini ada yang ikut, ada yang enggak, Pak. Oh, jadi kan nanti siang kan jam berapa? 2:30 yang PM1. Ya oke, berarti maka nanti saya harapkan nanti Anda bisa, kalau misalnya nggak sempat kontak banknya, Anda search aja di internet. Apa namanya, detail apa ini proses angsuran pinjaman di bank. Nah, nanti malah Anda berdasar dari sana, Anda coba ngitung sendiri. Sama nggak itu? Jadi supaya Anda akan tahu manfaatnya. Oh, ini saya punya ini, jadi itu ngitungnya pakai apa sih? Nanti ada kalanya mungkin bisa juga nggak sama itu. Nah, nanti berarti ada perbedaan. Karena biasanya yang ini yang syariah, ada yang menggunakannya yang simple interest itu. Karena ini sebenarnya compound interest. Makanya tadi Anda kok milihnya yang BSI, padahal BSI syariah biasanya konsep yang dipakai yang namanya simple interest itu, yang sering apa, bunga tetap itu. Kalau ini kan bunga di compounding kan kayak di apa, jadi bunga berbunga sering bahasa ininya ya, yang sering dianggap tidak.
Nah, maka nanti silakan ya ditambah itu ya informasi itu, nanti Anda bisa ditaruh di samping sebelahnya sini itu kan bisa di-copy gitu. Saya taruh ini loh yang versi banknya, ini yang versi saya Pak gitu. Ya, jadi nanti silakan ya kelompok 3 ya, nanti ditambahkan itu ya. Oke Pak, nanti saya usahakan untuk cari perbandingan aslinya gitu. Ya, oke, jadi ini untuk sudah cukup ya. Jadi karena ini nanti terpilihnya random, bisa aja yang terpilih grupnya ini lagi ya, tapi Anda berceritalah dari sisi kontribusi Anda apa. Ini kan tadi Radia kan sebagai ketuanya mungkin akan bisa juga barangnya sama, tapi Anda ceritakanlah, saya inginkan kerjasama timnya, saya ingin juga lihat ya, jadi waktu cerita bagaimana memproduksi tugas ini, gitu, ya. Jadi karena saya inginkan dari yang kuliah ini adalah menghasilkan kemampuan akademiknya ada, kemampuan teamwork-nya ada, terus kemampuan melihat dunia realnya juga ada itu. Misalkan memang ini dengan yang kuliah yang biasa karena saya inginkan menggali kemampuan Anda dari sisi yang sama tim, maka ini saya buat anggotanya berupa saya bikin kelompok ya. Ya, oke, terima kasih. Radit, masih ada lagi yang ingin disampaikan? Dari saya sudah cukup Pak. Oke, cukup. Ya udah, terima kasih. Baik, Saya terima kasih. akan oke ya. Oke, saya akan saya kira salah satu yang mungkin saya kira sudah saya sampaikan mungkin ya. Tapi saya lihat tadi share screen-nya Radit. Ini ya, mungkin saya sudah cerita tentang penggunaan ini, yang kuning ini. Anda lihat yang kuning ini? Lihat nggak? Ada yang sudah download ini? Ini kan free ini. Ini ada untuk teks GPT-nya, ada untuk pengecekan. Karena memang ini saya ingin di kuliah ini Anda melatih untuk texting dulu lah, untuk ngomong mungkin kita masih nggak apa-apa lah. Tapi untuk texting ini sudah gunakan bahasa Inggrisnya, dan ini di sini ada nanti di endingnya saya inginkan mungkin ada bikin kayak semacam artikel, ada bisa bikin asal coba memanfaatkan ini nih yang ada tool dari AI ini ya. Sekarang lagi trennya artificial intelligence itu. Kayak tadi yang Radit belum download itu ya kayaknya ya. Iya benar ya, tidak ya? Iya Pak, belum tahu Ya, kan? hal ini. Nah, nanti caranya ada di sini ya, boleh nanti cari tahu nih. Kayaknya kalau saya kemarin langsung malah dia iklan ini kan, dia maunya yang saya yang berbayar, tapi masih yang free ini. Jadi ini dia nanti kalau itu akan muncul ini. Kalau yang nggak ada ini nggak ada ini. Jadi nanti bisa aja mungkin saya nggak tahu ini pakai Inggrisnya Inggris Amerika atau Inggris mana, kayaknya Inggris ya. Karena ini yang tadi yang modulnya itu kan dari Inggris Amerika kan itu. Kadang ada perbedaan, kadang oleh ini dikomentari supaya diganti. Ya Anda boleh aja ya. Karena Inggris kan kadang ada beberapa katanya English British atau British English sama atau American English kan itu. Yang kadang membuat ada sedikit beda dalam konteks. Nah ini saya nggak tahu mesin ini didesain untuk yang kayaknya sih ini karena ininya dari Inggris mungkin yang British kan. Jadi, ini silakan kalau ini pada nambahkan ini untuk nanti pada saat meng-create kalimatnya sendiri kan ada berapa. Nah mulai Anda minta bantuan ini untuk kepentingan ini. Oke, berikutnya adalah nomor 19 ini masih kelompok yang sama enggak? Nomor 19 mana ini 9. Oh iya, masih kelompok yang ketiga ini. Siapa ini? Sintika Vinesha bisa. Wah, ini bacanya agak susah. Ada enggak? Panggilannya apa ini? Ada Pak. Saya nomor 20 Pak. Nomor 20? Iya. Oh, 19. Ini, oh iya 19. Iya Pak. Ya. 19 ini. Iya, tapi kan dia 19 ya, mulai hafalin itu. Oke. Karena saya lihat di sini 19 Anda. Ya, Pak. Oke ya, silakan. Ada masih grupnya tadi silakan Anda tambahkan apalah di situ yang
mungkin kalau tadi kan sudah Anda nampilin tambahan yang dari Anda sendiri ada apa? Oke, silakan. Saya stop sharing. Oh iya Pak, sebelumnya maaf saya belum buat apa namanya lateksnya Pak. Jadi rateknya langsung nimbrung di yang tadi ya, Anda tambahkan aja di sana. Jadi ini kan tugasnya nanti dalam grup ini. Jadi dalam ini aja, Anda tinggal tambahkan tadi misalkan tadi kan, maka nanti caranya Raditya itu sebagai koordinator, Anda cukup ketikan di Anda bikinlah sendiri, nanti yang gabungin ke sini Radit, karena yang saya apa sharekan kan ketuanya aja. Jadi Anda boleh punya yang apa sendiri itu. Nanti di ini kan ya. Bikin overlap juga sendiri itu Anda. Tadi yang gabungin ke sini nanti ketua kelompoknya ya. Makanya tadi saya ingin ada koordinasi di kelompoknya. Jadi Anda kan bikin, terus Anda sharekan ke Raditya kan. Raditya yang akan gabungkan ke sini. Gitu. Tahu maksud saya? Iya Raditya. Pak. Ya, jadi nanti oke di sini belum, tapi saya akan yang minggu depan mulai memasukkan ini ya di apa tambahkan. Jadi ini tetap diketik juga, tapi Anda punya project sendiri, nanti pada saat gabung ke yang saya tadi itu adalah oleh Raditya. Karena saya inginkan ada kerja kelompoknya. Ya oke, silahkan. Aduh, tadi ini panggilannya apa ini? Sintika Pak. Oh, Sintika, oke, silakan Sintika. Iya, saya sama Radit tidak sekelompok Pak. Tidak setuju kelompok, tadi sebentar. Kok saya lihat tadi kayak di kelompok, bentar. Oh iya, sorry, ini saya kelompoknya di bawah ya. Beda kelompok. Anda kelompoknya Zidan ya? Iya, betul Pak. Yang Zidan ya, oke. Oh ya. Berarti Zidan belum ini, kayaknya belum melakukan, coba saya cek di overlay-nya kayaknya. Berarti Anda grup 4 ya? Iya, betul Pak. Saya lihat, kayaknya grup 4 mungkin belum, ini nanti Zidan ada nggak Zidan ini? Ada Zidan ini. Oh ya, ya oke silakan. Saya tengok dulu nanti ini Kak grup 1 ini sudah cukup banyak grup 1. Ya belum ini masih yang punyanya yang ininya. Memang belum pada masuk ini. Tapi misalkan nanti yang di hari Senin ya sudah inilah ada. Ya oke silakan. Saya tengok dulu ini ditampilkan dalam bentuk itu enggak apa-apa. Oke silakan. Oke, di sini kami dapat temanya present value and the value of money. Nah, saya mengerjakan untuk yang contoh pertama. Di situ soalnya adalah Anda akan menerima $10.000 1 tahun dari sekarang dan 10.000 lagi 2 tahun dari sekarang. Nah, jika tingkat bunga tahunan atau the annual nominal interest rate-nya adalah 5% atau 0,05, yang ditanyakan adalah berapakah present value atau nilai total sekarang dan berapakah present value jika digabungkan setiap bulan. Nah, kita lihat dulu, kita tahu bahwa nilainya itu dia tingkat bunganya itu 5% setiap tahun. Kita hitungnya untuk present value-nya itu PF sama dengan nilai yang kita terima di 1 tahun dari sekarang dibagi dengan 1 ditambah dengan tingkat bunga tahunannya. Lalu ditambah lagi dengan nilai yang kita terima di 2 tahun dari sekarang dibagi dengan 1 ditambah dengan tingkat bunga tahunannya dipangkatkan 2 karena dia 2 tahun. Nah, kita dapatkan sama dengan 10.000 dibagi dengan 1,05 ditambah dengan 10.000 dibagi 1,05 dipangkatkan 2. Nah, untuk 10.000 dibagi dengan 1,05 kita dapatkan 9.523, sekian. Lalu ditambah dengan 1,05 tadi karena sudah kita pangkatkan 2, hasilnya 1,10
Lalu kita jumlahkan 9.533,895 ditambah dengan 9.070. Nah, hasilnya itu 18.594. Jadi kalau semisal kita dapat uang nanti 1 tahun dari sekarang itu 10.000 dan 2 tahun dari sekarang itu 10.000, jumlah uang tersebut sekarang itu adalah 18.594. Lalu selanjutnya kita cek present value-nya jika digabungkan setiap bulan. Nah, untuk rumusnya ini hampir mirip tapi berbeda. Jadi yang berubah itu di 1 ditambah R dibagi 12, pangkat 12 untuk yang nilai dari kan 10.000 dari 1 tahun dari sekarang. Nah, terus untuk yang 10.000 lagi di 2 tahun dari sekarang itu berubahnya tuh dia dipangkatkan 24. Jadi bisa dibilang kayak 2 kali lipatnya dari yang 1 tahun dari sekarang. Nah, lalu kita hitung 10.000 dibagi 1,05116 ditambah 10.000 dibagi dengan 1,10494. Nah, kita jumlahkan hasilnya itu dibulatkan 18.564. Jadi kalau Anda milih yang bawah apa yang atas? Gimana, Pak? Yang tahunan apa yang bulanan kalau Anda diberi pilihan? Sama-sama kan dapat uang 10.000 setahun lagi dan 10.000 2 tahun lagi. Saya milih yang tahunan. Nah, tahunan berarti Anda malah harus nabung 18.594 kan untuk mendapat 1 tahun lagi 10.000 sama 10.000 2 tahun lagi. Kalau pakai yang bulanan Anda cukup 18.564 kan, lebih kecil kan? Iya. Iya kan? Jadi ini kan seperti Anda ingin punya uang 10.000 setahun lagi, 10.000 2 tahun lagi. Nah, sekarang Anda nabung berapa gitu. Itulah present value. Jadi kan lebih kecil kalau yang bulanan kan? Iya, Pak. Makanya dulu ada bank yang menawarkan bunghari, artinya bunganya harian itu. Karena bunganya selama ini kan banyak kan bulanan kan itu. Iya. Anda lihat di tabungan Anda kan tiap bulan akan dapat bunga kan itu. Jadi yang banyak kan bulanan. Jadi kalau bulanan ini, kalau deposito juga sama. Jadi kalau ada deposito juga masih bulanan. Tapi dulu ada salah satu bank yang menawarkan bunganya harian. Otomatis compoundingnya ini kan lebih ini lagi kan. Kalau harian kan dihitungnya dibaginya mungkin jadi K-nya 300 berapa tuh 60. 365. 365 hari kan itu. Iya. Pasti akan lebih kecil lagi hasilnya. Jadi ini maksudnya saya keluar uang 18.564 sekarang, nanti 1 tahun kemudian saya akan dapat 10.000, 2 tahun kemudian saya akan dapat 10.000. Ya, jadi nanti ini ngitungnya pakai apa Anda ini? Gimana, Kok bisa Pak? ngitung dapat? Anda ngitungnya pakai apa? Saya ikut yang di buku terus baca-baca dari YouTube juga, nonton dari YouTube juga, Pak. Enggak, Anda nyoba ngecek ngitungnya enggak, Bapak, yang di buku benar enggak? Sudah dicek ngitungnya pakai apa Anda ngitungnya? Kalkulator? Iya, Pak, pakai kalkulator. Nah, nanti yang selanjutnya ceklah minimal pakai Google Sheet ya, karena saya inginkan yang cloud ya. Iya, baik, Pak. Jadi untuk yang saya harapkan nanti Senin, kalau saya pilih lagi random sudah dapat semua di overlay, dan minimal Google Sheet ya, kalau belum ke POSIT Cloud-nya ya. Baik, Pak. Tapi kalau sudah bisa ke POSIT Cloud ya lebih baik lagi itu ya, karena itu sudah ada unsur programmingnya. Kalau di sini kan masih, kalau yang Google Sheet kan kayak Excel ya, masih simple itu. Ya, oke, nanti silakan koordinasi kelompok ini. Ketuanya siapa tadi? Zidan ya? Zidan, iya, Pak. Zidan ada nggak, Zidan? Ada, Pak. Nah, nanti dikoordinir ya. Jadi masing-masing itu bikin overlay di anggota itu di-share-nya ke ketuanya. Nah, ketuanya mengcompile itu yang di file yang saya kasihkan itu. Jadi ini biar ada
kayak kalau kerja Anda kan nanti ada sebagai kayak kepala apalah kayak manajer punya anak buah kan. Nah, saya di atasnya lagi gitu kan. Jadi yang masing-masing anggota itu setor ininya ke koordinator atau ketua kelompoknya. Ketua kelompok baru yang ngirim ke saya gitu melalui yang file ini ya. Saya akan share screen untuk supaya minggu depan mulai baik kerjanya karena ini memang saya desain ada kayak simulasi Anda sudah kerja. Jadi ini kembali saya kelompok-kelompok ini saya perlihatkan ya ini ya. Jadi ketua kelompok punya anak buah kemarin berapa? 5 ya. 5 kan ini. Sudah share screen sudah kelihatan belum? Belum ya? Oh, sudah nih ya. Sudah kelihatan kan share screen-nya? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Iya, Pak, sudah. Oke ya. Jadi masing-masing ini punya anak buah 5 kan, kecuali yang terakhir yang 6 ya. Jadi kayak tadi siapa Sinteke kirimlah ke Zidan sebagai ketua kelompoknya. Nanti Zidan akan dikirim ke sini ini. Nah, ini silakan nanti dihapus saja yang nggak dibutuhkan ini. Jadi yang seperti tadi yang kelompoknya Raditya tadi itu kan sudah bikin yang grup 3. Anda kan grup 4 ya. Jadi nanti urut di sini ya, diinikannya sesuai subbabnya ya. Terus kalau yang studi kasusnya, yang contohnya tadi, Anda berarti grup, belum ada ini kayaknya belum muncul. Harusnya ini yang tadi punyanya yang tadi yang masih di sini ya, langsung di Excel-nya tadi kan, masih di Google Sheet-nya itu. Jadi silakan gitu ya, nanti tadi yang Sinteke silakan diketik di overlay, Anda bikin aja project di sana, nanti terus di share-nya, karena kalau yang free ini, yang gratis itu kan hanya boleh nge-share ke satu teman. Kalau saya bisa nge-share sampai 10 karena saya yang langganan kan yang berbayar. Nah, nanti Sinteke silakan diketik, kirimlah ke Zidan, Zidan gabungkan ke sini ya. Jadi awalnya teorinya, nanti ini kan teorinya di nikah, nanti ada studi kasusnya ini yang untuk contoh yang ini. Karena minggu depan kan kita akan sudah masuk ke bab 2 ya, yang di ini kan yang. Jadi untuk yang minggu depan kita akan sudah masuk ke yang bab 2 di yang kemarin. Nanti kita silakan mulai pelajari. Grup 1 itu berarti yang section 23, grup 2 yang 21, 22. Ini yang ada 2 grup, terus yang ya ada 2 grup. Silakan Anda mulai itu, jadi nanti minggu depan kita akan Senin akan saya inikan. Saya lagi nanti yang saya share ini kan hanya tadi ini berarti ini berarti ada 3 ini yang lagi aktif ini. Jadi Anda nanti yang melakukan ini hanya ketua kelompoknya yang bisa di sini. Yang lainnya Anda kerja di masing-masing, terus ketua kelompoknya nanti kayak seperti saya yang selama ini kalau untuk kelas yang lain kan saya individu, khusus yang kelas ini saya kelompok gitu. Jadi kalau individu saya langsung punya banyak apa yang kirim kan ini. Jadi misalkan ini nanti yang PM1, jadi saya punya banyak sekali kan ini. Karena memang ini individu ya, tidak ada lain kelompok yang karena jumlahnya besar, jadi saya bikin kelompok juga banyak koordinasinya nanti nggak maksimal. Dulu pernah saya buat 10 kelompok tapi jadi saya biarkan main individu aja walaupun saya sedikit agak. Tapi kan saya kalau ngoreksi kan gampang, tinggal misalnya saya ingin tahu Dian itu kan tinggal di ini kan saya ingin Dian gini aja kan sudah, ini yang kerjaannya Dian. Nah, Diannya kok ada berapa nih? Berarti dia tugasnya ngerjakan, UTS-nya, UAS-nya, terus yang apa ini adalah nanti kalau yang individu seperti itu. Tapi ini yang khusus yang kuliah ini memang saya buat kelompok, saya inginkan ada jadi kayak ada struktur kan. Nah, ini masing-masing ketua kelompok saya akan mulai bekerja, keluarkan leadership Anda untuk mengkoordinir teman-temannya. Maka manajemennya bisa manajemen online kan Anda kalau mau diskusi bisa online. Terus nanti gabungkan di sini.
Nah, nanti yang tadi yang mungkin nggak dibutuhkan hapus aja itu. Ini kan template-nya masih template yang umum, jadi Anda boleh hapus saja. Maka di sini saya hanya punya satu apa? Mana sih tadi yang kok filenya, kok filenya jadi hilang. Apa keluar? Ya oke, nanti saya letaknya paling ada di kepencet apa kok bisa hilang. Ya oke, karena hari ini kita hanya 1 jam, Senin yang 2 jam. Jadi nanti Senin kita akan masuk ke bab 2, perlu nanti karena dia juga kalau membutuhkan bab satunya ya nanti kita akan lihat itu. Oke, sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini persensinya saya sambil cek. Rahma, ada nggak Rahma? Permisi Pak, Ya. untuk Mbak Rahma itu yang angkatan 20 itu beliau tidak jadi mengambil karena sedang magang Pak. Oh, jadi dia nggak jadi ini ya? Iya Pak. Ya, berarti ini nanti akan berarti anggotanya berarti kalau ya udah nggak apa-apa lah, yang kelompok 1 anggotanya 4, nanti 6 sudah terlanjur saya. Memang ini terus Agnes ada? Agnes? Ada, Nggak, Pak. ya. Oh, ada. Raden Ajeng, Kalista? Hadir Pak. Oke, sambil checking. Dayan? Leo? Ini banyak yang lagi pada lomba semua ya nilainya, suaranya. Leo ada, Leo? Nggak ada ya. Terus Daud, Muhammad Azhari. Daud ada? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ridho nggak ada ya. Hadir, Pak, hadir. Oh, hadir, oke. Luki. Hadir Pak. Oke, Almira. Hadir Pak. Davi. Hadir. Dea. Dea Hadir, ada, Pak. Dea? Oke. Ada. Ristia. Hadir Pak. Oke. Ariana, Dea Ariana. Hadir, Pak. Ainur Rohimah. Hadir, Pak. Fikri. Hadir, Pak. Oke, Raditya tadi ada. Sabrina. Hadir Pak. Dila. Dila ada nggak? Oh, nggak ada ya. Hadir Pak. Oh, hadir. Silvi. Hadir Pak. Sinteke tadi ada. Zidan. Zidan ada nggak Zidan? Hadir Pak. Oke, Martinus. Martinus nggak ada ya kayaknya. Oke, Martinus nggak ada nih. Oke, Martinus nggak ada. Amelia. Hadir, Pak. Arinda. Hadir, Pak. Kadek. Nggak ada Kadek ya. Yeksi. Maaf Pak, permisi. Ya. Ya gimana? Kadek Wahyu hadir. Oh, Kadek Wahyu hadir. Oke. Yeksi. Yeksi hadir Pak. Sahrul. Sahrul mana Sahrul? Nggak ada Sahrul ya. Ya oke, ini berarti nggak masuk 2 ya tadi kayaknya. Oh, 3 ya, Martinus tadi. Oke, saya simpan. Permisi, Pak. Ya. Pak, saya Brian Florentino Leo. Ya, Mohon oh maaf, ada. saya terkendala jaringan. Oke, ya, Brian ada. Yang lainnya? Ada yang Permisi Pak. ya? Saya Martin Seditya hadir Pak. Tadi ada kendala di mikrofonnya. Oke, siapa tadi? Yang Martinus ya, tidak ya. Oke, ya. Tinggal Sahrul ini, Avanti. Ada enggak? Sudah enggak ada kayaknya ya ini.
Ya udah berarti 1 lah yang tadi katanya sudah mengundurkan diri. Ya, oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Nanti ketemu lagi hari Senin ya. Tapi 1:30 ya, saya supaya nggak keliru lagi itu 1:30. Ya, oke, saya tutup ya, sudah ya untuk hari ini. Terima kasih. Silakan lanjutkan lombanya kalau yang mau lomba Agustusan. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke, ya, Join. oke, Terima kasih, semoga. Pak. Ya, Terima kasih, oke, Pak. ya, Terima kasih, ya, Pak. oke. Kasih Pak Gun.